Gimana kabarnya? Jangan lupa bahagia. Jadi gini guys, aku mau ngomongin tentang bahagia nih. Kenapa ya orang itu malah gak bahagia ketika dia memutuskan untuk mencari kebahagiaan? Nah loh, pusing gak? I just wanna be happy, you know? Nah itu berarti dia belum menemukan kebahagiaan. Tapi perlu gak sih sebenarnya menemukan kebahagiaan atau mencari kebahagiaan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Aku pengen mencari kebahagiaan aku sendiri gitu kan, kalau misalkan di sinetron ya nggak? Aku nih anak sinetron dulu. Oke, fix, berarti gue harus mencari kebahagiaan. Dan gue merasa, dan gue percaya kebahagiaan itu didapat melalui kesuksesan. Kesuksesan dalam hal ini, gue masih berpikir bahwa kesuksesan adalah punya pekerjaan yang enak, ya, gaji yang lumayan, status sosial yang juga baik. And I got it. Alhamdulillah, aku dipersilahkan Allah untuk mencicipi itu. Jadi aku bekerja di sebuah bank plat merah dengan posisi yang lumayan. Menurutku sih itu udah jauh lebih dari cukup ya. Gue termasuk orang yang standar bahagianya tuh nggak ribet gitu. 6 bulan pertama tuh aku ngerasa happy banget, like seriously. Ternyata begini ya, happy itu. Tapi lama-lama kayak semuanya membiasa. Ya namanya bekerja kadang seneng, kadang sedih ya, kadang senep ya nggak. Tapi to be honest, ya membiasa. Sampai pada titik aku ketemu seseorang dan gue berpikir bahwa mungkin ketika aku menikah dengan dia, aku bakal bahagia. Yang mana kebahagiaan yang kemarin yang dari status sosial, kesuksesan dan macam-macam itu udah nggak terlalu ngaruh buat gue gitu. Jadi ada yang namanya senang, sedih, senep, happy, ya kayak gitu-gitulah. But to be honest, itu juga semua sudah membiasa, oke? Jadi udah kayak temen aja. Apa gue punya anak ya? Karena banyak yang berpikir bahwa anak adalah sumber kebahagiaan. Walaupun sekarang aku gak setuju dengan itu ya. Tapi dulu aku sempat berpikir kayak gitu. Itu tuh kayak kasihan anaknya, terbebani akan kebahagiaan orang tuanya. Kelahiran anak pertama itu rasanya tuh sampai saat ini aku gak bisa menemukan kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan itu. Makhluk ini tuh dulu gak ada gitu. Cuman ada gue, suami gue. Tiba-tiba ada makhluk ini. Again, semuanya membiasa, walaupun kadang seneng, sedih, amazed ya. Tapi kayak ya udah sih gitu loh. Apalagi ya gitu. Dari mana lagi harus menemukan kebahagiaan yang seru-seru tadi gitu. Sampai kapan nih pencarian ini berakhir? Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Awalnya beliau kira bulan itu adalah Tuhannya, tetapi kemudian di pagi hari menjelang fajar bulan itu tenggelam, berganti matahari. Beliau pun akhirnya mengira bahwa mataharilah Tuhannya. Tetapi ketika sore hari matahari tenggelam, beliau bilang ini bukan Tuhan aku. Jadi Tuhan aku itu gak mungkin tenggelam atau gak mungkin sementara. Terus gue mikir, bener juga ya, jangan-jangan gue salah mencari selama ini. Karena apa? Kebahagiaan, kesedihan, kesenangan, ya, euforia, itu semuanya tuh kayak digilirkan gitu. Sementara ya sama kayak matahari, bulan, seperti hujan, kemarau, siang dan malam. Sudah ada gitu, sebenarnya udah ada. Harusnya yang kita cari itu sesuatu yang itu tuh stay di sini, berarti dia nggak terikat oleh dimensi dunia, which is you know what, kayak misalkan bahagia itu kan temporal ya. Temporal artinya terikat dengan dimensi dunia. Dimensi dunia itu ada 3, dimensi ruang, dimensi jarak, dan juga dimensi waktu ya. Semua perasaan itu ada endingnya kok, ada awal, ada ending, dibergilirkan lah kayak roda. Bukan bahagia karena dia temporal. Bahagia ketika dapat nikmat, ya nggak? Sedih ketika ada musibah. Tapi gue heran ketika ada orang yang dia bisa tetap stay cool, tenang gitu hatinya ya, bukan sikapnya, tapi hatinya tuh tetap tenang. Bahkan ketika dia dapat musibah, dia bisa bilang alhamdulillah. Kalau misalkan dapat musibah, bilang innalillah, itu biasa banget. Pernah lihat juga ada anak yang dia tidak bisa melihat ya, kehilangan penglihatannya. Dia malah bilang dia nggak mau dibalikin penglihatannya. Karena apa? Karena dia pengen bisa kayak menghafalkan Quran dan bisa kembali kepada Allah dengan tersenyum gitu. Which is itu kan susah banget ya nggak sih? Kehilangan orang tua, misalkan kayak teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Palestina, Suriah dan sebagainya yang dibom, orang tuanya meninggal.
Aduh, kayak apa coba perasaannya? Kita mungkin gak akan kuat, tapi mereka coba. Ketika orang tuanya dimakamkan apa? Insya Allah syahid, insya Allah syahid. Ya Allah, berat banget. Ada satu kisah lagi yang aku tuh kagum banget sebenarnya. Jadi dulu itu kan Rasul itu kan biasa duduk-duduk dengan sahabat. Saat itu Rasul itu demam. Nah, demamnya Rasul itu panas banget kan. Jadi ada orang di dekat beliau tuh nanya, ya Rasul, apakah engkau demam? Karena saking panasnya. Rasul menjawab iya. Dan beliau menjawab bahwa demamnya Rasul itu 2 kalinya demam orang kebanyakan. Kamu tahu nggak? Komentar respon pertama dari sahabat ini apa? Bukan yang, oh ya ampun, poor you, atau kasihan ya Allah, atau ya Rasul, engkau pasti susah ya. Enggak. Sahabat itu bilang gini, apakah karena engkau akan diberi hadiah oleh Allah 2 kali lipat juga? Coba. Demam, sakit, sahabat itu bisa memiliki sudut pandang yang selalu positif. Karena dia berpikir ini kaitannya sama hadiah Allah ya. Ini tuh gak gampang loh bro, kayak gitu. Bagaimana sih orang bisa tetap melihat positif di saat musibah terjadi gitu kan? Dan dari situlah, titik itulah aku berpikir bahwa sebenarnya yang kita cari itu bukan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah sementara. Sebenarnya yang kita cari adalah ketenangan atau ketentraman. Kenapa harus seperti itu? Ketika kita tenang, hati kita tentram, kita tuh bisa melihat dari sudut pandang yang jernih, yang positif. Kalau misalkan kolamnya tuh keruh ya, kita nggak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Kenapa kolam itu keruh? Kita kobok-kobok tuh airnya kan, airnya keruh kan. Tetapi kalau air di kolam itu tenang, kita tuh bisa melihat ada ikan di dalamnya, ada kerang di dalamnya misalkan ya analoginya kayak gitulah. Dan disitulah aku berhenti untuk mencari kebahagiaan, karena menurutku kebahagiaan, kesedihan, it's just like a season. Seperti siang dan malam, seperti musim hujan dan musim kemarau, ada gilirannya kok, ada masanya. Dan sebenarnya yang kita cari adalah ketenangan. Walaupun namanya ketenangan itu bukan posisi, tapi kita harus menjaga atau memaintain. Dan alhamdulillah Allah kasih aku jawaban dari mana kita mencari ketenangan. Di Arad ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu dia jawaban dari Allah. So pertanyaannya adalah, apakah kamu masih mencari kebahagiaan? Apapun masalahnya, ingatlah, jangan kalian pikul sendiri, ada Allah. Mintalah kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey! Tapi